Vitalis doa buat firman Tuhan. Pak Vitalis doa untuk firman. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puji dalam kehidupan ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, umat-Mu Jatinegara Timur Honam ini bersama-sama saat ini, waktu ini berkumpul untuk mengingatkan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan ini. Engkau masih memberi kepada kami Tuhan kekuatan ekstra Tuhan, kehidupan Tuhan, napas kehidupan Tuhan, bahkan seluruh organ kami normal ini karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelumnya Tuhan, kami menjadi sebagai manusia keterbatasan kami. Ampuni segala kekurangan kami, kelemahan kami, ketidaktahuan kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Mari Tuhan, kami semua umat-Mu Jatinegara Timur Honam ini kembali Kau basuh, tahirkan, sucikan, layakkan kami semua untuk ibadah saat ini Tuhan, untuk bersudah Engkau, mengingat akan pengorbanan di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Roh Kudus Kau pimpin ibadah ini dari permulaan, pertengahan pada akhirnya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, hamba-Mu para pemain musiknya, bahkan semua yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Bahkan nanti Tuhan Kau berkati kami semua ikut perjamuan kudus ini Tuhan. Layakkan kami, kuduskan hati kami, ya kami semua lebih layak untuk menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Doa ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, penolong kami tepat pada waktunya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pada siang ini kita boleh kembali mengingatkan hari Jumat Agung, ya, hari kematian Yesus. Mungkin ini bukan pertama saudara untuk memperingati hari Jumat Agung. Ya, mungkin udah sekian kali saudara merayakan hari Jumat Agung ini. Baik, pada hari ini kita mau belajar pemahaman tentang Jumat Agung, itu bahwa mengapa Yesus itu mati, ya. Baik saudara, hari ini kita mau belajar mengapa ada Jumat Agung itu, mengapa Yesus mati. Baik saudara, untuk ayat pertama nanti kita buka dari Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oh, anak-anak dari darah dan daging, Ia menjaga menjadi sama dengan mereka, dan Ia memusnahkan dia, itu berkuasa atas maut. Ya, jadi yang pertama di sini oleh kematiannya Yesus memusnahkan kuasa maut. Yesus mati untuk memusnahkan kuasa maut. Saudara, dalam ayatnya di dalam Roma 3 ayat 23, ya, dikatakan Roma 3 ayat 23. Coba kita baca Roma 3 ayat 23. Ya, Roma 3 ayat 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, sini dikatakan Roma bahwa kita semua orang berdosa. Saudara setuju? Saudara setuju? Ada saudara yang, kalau tanya siapa yang nggak berdosa, ada saudara yang angkat tangan? Nggak ada satupun orang yang berani bilang bahwa saya nggak berdosa. Bahwa dalam Alkitab tekankan bahwa semua orang sudah berbuat dosa, berarti termasuk kita semua ini adalah orang berdosa. Kemudian dari dosa, lanjutnya akibat dari dosa adalah, coba Roma 6 ayat 23. Coba Roma 6 ayat 3. Nah, sebab upah dosa ialah maut. Nah, berarti kalau kita tadi saudara sudah mengaku bahwa kita semua orang berdosa, artinya kita semua harusnya maut. Berarti kita harusnya akibatnya adalah mati, kita semua mati. Nah, inilah Yesus mati untuk menggantikan kita supaya menghancurkan setiap kuasa maut.
supaya kita yang harusnya berdosa, yang harusnya terima maut, akhirnya kita bisa bebas. Ya, saudara, kalau gitu dikatakan bahwa kita udah bebas, artinya kita boleh dong hidup semau kita kan, karena kita udah selamat gitu ya. Di dalam Roma 6 ayat 2 tadi, naik ke atas. Nah, ini berarti kalau Yesus angkat maut, kita udah selamat. Nah, terus di sini katakan sekali-kali tidak, bukan kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih hidup di dalamnya. Nah, berarti setelah kita terima keselamatan itu, kita mesti hidup di dalam Kristus. Jadi jangan lagi kita hidup di dalam dosa, saudara. Saudara, ada satu ilustrasi ya, ada satu cerita soal tentang burung. Nah, burung itu dia oleh pemiliknya dirantai di atas gantungan. Jadi di atas gantungan talinya dirantai. Nah, burung ini nggak bisa terbang. Dan itu berjalan selama bertahun-tahun. Terus berjalan burung di situ dan dia hanya diem aja di situ ya, nggak bisa pindah. Nah, setelah sekian lama burung itu dirantai oleh pemiliknya. Nah, suatu kali rantainya itu dilepas. Nah, dilepas. Nah, artinya si burung udah bisa bebas terbang gitu kan. Tapi ternyata burungnya masih diem aja di situ, dia nggak terbang, saudara. Kenapa? Karena dia itu udah nggak dirantai, tapi dia masih terikat oleh kebiasaan. Jadi selama bertahun-tahun dia diem di situ, di dalam rantai dia nggak bisa terbang. Tapi begitu rantainya dilepas, dia masih kebiasaan diem di situ. Jadi makanya dia nggak bisa terbang, ya kan? Sama seperti gajah. Kenapa gajah badannya besar? Kadang sama pawang itu cuma dikasih tali kecil, ditaruh di patok kecil gitu, itu gajahnya nggak kabur, saudara. Kenapa? Karena kebiasaan. Jadi dari kecil, tuh gajah kan kecil, ditaruh di patok kecil, emang dia belum kuat, jadi dia berusaha kabur, berusaha berontak, ternyata nggak bisa. Dan akhirnya itu sampai bertahun-tahun dan gajah itu tumbuh besar terus, yang harusnya dia udah bisa lepasin, tapi dia masih kebiasaan. Pokok pikiran dia, oh aku nggak bisa lepas, pokok tetap. Makanya akhirnya gajah itu biarpun cuma dipatok kecil, dia nggak akan kabur, saudara. Saudara, dalam hidup Kristen kita udah terima Kristus hari ini ya. Mungkin udah banyak saudara yang sudah bertahun-tahun ikut Kristus, sudah lama udah terima baptisan ya kan, udah rajin ke gereja, rajin di pelayanan ya kan. Tapi saudara, kita coba bisa periksa hidup kita. Kira-kira hidup kita tuh sudah menjalani hidup baru belum? Sudah hidup dalam Kristus, atau kita masih suka hidup menurut kebiasaan-kebiasaan kita? Kita masih ada terikat oleh kebiasaan kita. Ya, jadi kita harus ingat bahwa Yesus itu sudah mati mengalahkan maut. Artinya dosa sudah dikalahkan, tapi hidup kita juga harus hidup yang berubah. Jangan hidup kita masih terikat oleh kebiasaan dosa. Saudara, mungkin ada yang terikat masih kebiasaan, wah suka marah-marah ya kan. Saudara yang udah kebiasaan marah-marah, atau yang suka kebiasaan bohongin orang ya, biasa nipu orang. Atau mungkin saudara punya kebiasaan terikat oleh nonton handphone ya. Sekarang ini yang zaman sekarang itu banyak orang itu terikat apa? Oleh handphone. Kadang mereka sosmed bisa berjam-jam, nonton drama Korea bisa berjam-jam, bisa lakukan apa lagi, saudara ya. Banyak mungkin kita yang saat-saatnya mungkin kita sudah dibebaskan, kuasa maut dibebaskan, tapi kita masih hidup dalam dosa, saudara. Nah, ini saudara, pada hari ini, pagi ini ya, kita belajar bahwa Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa udah dikalahkan. Dan kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan sudah dimerdekakan ya, kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Nah, kita boleh hidup yang diperbarui dalam Tuhan. Kalau saudara hari ini masih ada kuasa yang mengikat saudara, atau kebiasaan saudara yang masih terikat saudara, hari ini kita boleh terima kuasa kematian Kristus itu, dan kita hancurkan setiap kuasa maut, kita hancurkan setiap kuasa dosa, bahwa kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana kita bisa hidup di dalam Kristus, saudara? Ada satu ilustrasi cerita seorang anak itu suatu hari dia cerita sama papanya, dibilang papa katanya, kemarin malam saya ngimpinya apa? Katanya ada 2 singa berantem.
Oh ya, terus singanya gimana? Yang satu singanya bagus, wah keren, tampangnya rapi, oh enak dilihatnya. Terus kalau yang satu lagi lawannya itu singanya katanya, wah rambutnya acak-acakan, mukanya serem, nakutin, tuh cakarnya tajam, galak gitu. Nah terus anak bilang, nah dua singa ini berantem, terus yang menang yang mana dia bilang. Anak bingung, yang menang yang mana? Yang menang ya yang banyak dikasih makan, kata anaknya gitu ya. Jadi tergantung, kalau yang singa yang tampangnya senyum, ramah, terus rambutnya rapi, dikasih makannya banyak, dia menang. Tetapi kalau yang singa yang mukanya jelek, acak-acakan, yang serem, menakutkan, itu yang banyak dikasih makan, dia yang menang. Saudara menangkap nggak ilustrasi ini ya? Jadi dalam kehidupan kita ada dua pihak yang terus berjuang dalam hidup kita. Ada Kristus, ada kejahatan, kuasa iblis, kuasa maut itu. Nah sekarang saudara maunya yang menang yang siapa di dalam hidup saudara? Kalau saudara mau Kristus yang menang, ya tentu rohani saudara, Kristus yang harus saudara kasih makan. Saudara mesti rajin baca Alkitab, banyak berdoa, ikut kebaktian, ini kan. Tapi kalau saudara yang diisi rohani hidup saudara itu cuman nontonin drama Korea, nontonin YouTube, saudara cuman gosipin orang, ya itu pasti yang menang, ya kuasa maut, iblis ini yang menang, Yesus saudara. Nah saudara, pagi ini kita belajar bahwa Yesus sudah mati untuk menghancurkan setiap kuasa maut. Nah sekarang dalam hidup kita juga perlu ya memiliki hidup yang diubahkan untuk seperti Yesus, supaya kita bisa menghancurkan setiap kuasa dosa, kuasa maut. Nah maka itu isilah hidup saudara dengan kehidupan hal-hal yang baik, hal yang rohani, ya supaya biar Yesus yang terus hidup di dalam hidup saudara. Ya, yang pertama Yesus mati untuk memusnahkan kuasa maut. Yang kedua kita buka dari Roma 5 ayat 10. Ya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itu diperdamaikan oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita menguatkan oleh hidup. Amin. Yesus mati yang kedua adalah untuk mendamaikan kita dengan Allah. Saudara, kalau kita berdamai artinya sebelumnya kita musuh ya, sebelumnya kita musuh Allah, kita lawan Allah, kita seteru Allah. Sehingga akhirnya kita perlu diperdamaikan. Saudara, kita semua mau ke surga. Betul, amin? Amin. Nah sekarang surga itu rumahnya Allah. Nah sekarang kalau kita musuh, kita boleh gak ke rumah musuh kita? Diterima gak kira-kira saudara kalau kita datang? Enggak saudara, kita gak bisa masuk ke surga karena kita musuh Allah. Dan makanya itu Yesus datang ya ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, untuk mendamaikan kita dengan Allah. Jadi inisiatif berdamai itu dimulai dari Allah. Ya saudara nggak bisa, saudara mulai berusaha, oh gimana saya berdosa nggak bisa masuk surga, oh terus saudara berusaha sekuat tenaga supaya bisa ke surga. Ya saudara mungkin usaha berbuat baik sebaik-baiknya ya, saudara banyak beramal, banyak buat baik, jaga diri, nggak pernah dosa, nggak pernah nonton, nggak pernah ini itu gitu. Tapi itu nggak cukup saudara. Ada suatu ilustrasi ceritanya begini, saudara, misalnya ada suatu jurang dari sini ke sana. Kita semua orang berusaha untuk nyebrang. Atau saudara untuk berusaha nyebrang, panjang jurangnya 50 meter. Nah, terus ada orang pertama. Wah, orang pertama berusaha loncat. Dia lari sekencangnya, dia keluar kuat. Wah, dia ternyata cuma bisa loncat 3 meter. Masuk ke jurang nggak saudara? Cemplung nggak? Nyemplung saudara. Kemudian orang kedua, orang kedua nih, dia berusaha mau loncat. Dia berusaha berbaik. Ya, dia jaga dirinya, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah bohong, nggak pernah nipu orang, ya nggak pernah marahin orang, selalu berkata jujur. Dia loncat, dia bisa loncat lebih jauh, mungkin 5 meter. Yang pertama kan 3 meter, ini 5 meter. Nyemplung nggak saudara? Masih nyemplung. Wah, ada orang ketiga.
dia berusaha lebih keras lagi. Ya, dia nggak pernah bohongin orang, hidup jujur, baik, banyak memberi, rajin kebaktian. Dia rajin kebaktian, rajin ke gereja, ya kan, rajin pelayanan, rajin berdoa, baca Alkitab. Dia berusaha loncat, dia bisa loncat 10 meter, saudara. Wah, ini karena mungkin banyak di gerejanya, loncatnya lebih jauh, bisa 10 meter, 2 kali lipat. Tapi nyemplung nggak, saudara? Nyemplung, masih nyemplung, saudara. Terus datang orang keempat, wah, dia berusaha, wah, kamu bilang kamu cuma rajin ke gereja sih, cuman banyak baca Alkitab doang, nggak pernah puasa. Wah, orang keempat, oh, tambahin, saya rajin puasa seminggu 2 kali. Wah, terus saya sering penginjilan ke pedalaman, ke desa-desa, ke daerah-daerah yang susah, ke hutan-hutan, saya penginjilan. Wah, dia berusaha mau loncat. Dia lari sekencang-kencang, wah, sampai akhirnya dia bisa loncat jauh, sampai 20 meter, tapi masih nyemplung nggak, saudara? Masih nyemplung, saudara. Nah, saudara, dari ilustrasi ini kita bisa lihat, belajar bahwa inisiatif itu dari Allah yang berusaha datang mendamaikan kita dengan Allah. Kalau kita usaha, biar mungkin saudara masa, oh, saya lebih baik loh, saya nggak pernah ngomongin orang, oh, saya rajin ke gereja, saya rajin ibadah, rajin doa, baca Alkitab, tetapi semua usaha saudara, usaha kita itu nggak cukup untuk bisa membuat kita sampai kepada Allah, sampai kepada surga. Nah, makanya itu atas inisiatif Allah, makanya Allah membuka jalan, ya, dari jurang sana sepanjang 50 meter Allah buat jalan kepada kita melalui Yesus Kristus yang mati itu. Dan jadi kita barang siapa yang mau ke surga, udah ada jalannya. Ya, jadi udah ada jalannya melalui Yesus ini, kita tinggal berjalan mengikut Yesus. Dan kalau masa kita harus berbuat baik itu kenapa? Karena kita sudah menemukan jalan, kita sudah menerima Yesus, kita sudah diselamatkan oleh Yesus, makanya kita rasa ucap syukur kita adalah kita baru berbuat kebaikan. Ya, jadi kita bukan berbuat baik supaya selamat, tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus, makanya kita berbuat baik dan kita sudah diperdamaikan dan kita sudah tahu jalannya, kita ikuti jalannya supaya kita boleh sampai ke seberang, yaitu surga, rumah tempat Bapa kita. Ya, jadi Yesus mati yang kedua adalah untuk mendamaikan kita dengan Allah. Lalu yang ketiga kita buka dari Lukas 23 ayat 11. Lukas 23 ayat 12. Nah, ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ya, daripada itu bersama Herodes dan Pilatus. Artinya Allah mendamaikan sesama kita, sesama manusia ini dibalik cerita kematian Kristus. Ya, Herodes dan Pilatus, 2 tokoh, ya, 2 pejabat yang mereka bermusuhan, tapi dengan kematian Kristus dipersatukan, diperdamaikan. Dan hari ini Yesus sudah mati untuk mendamaikan kita dengan sesama kita. Ya, kalau saudara hari ini mungkin masih punya masalah dengan orang-orang, ya, kadang bukan cuma saudara pikir musuh, wah, teman di kantor, teman di pasar, teman di rumah, kadang orang yang dekat pun mereka bermasalah. Ya, kadang musuhan, ya, kadang mertua dengan mantu, ya, ini sering saudara, mertua mantu, kadang suami istri, ya, kadang anak dengan orang tua. Nah, hari ini Yesus datang, Yesus mati untuk mendamaikan kita. Jadi saudara, ini saya nggak tahu saudara, kalau di gereja ya mungkin ini semua sih tampangnya kan baik semua gitu kan, tampangnya satu dengan satu, kalau ketemu shalom, ya kan, puji Tuhan, apa kabar. Tapi kan kalau saudara punya masalah saya nggak tahu ya, tapi yang tahu ya saudara dan Tuhan, saudara. Ya, mungkin sama di gereja, ya, apalagi jangan di gereja kita damai, tapi begitu pulang di rumah, di luar, wah, kalau ketemu enggak saling tegur, saudara. Nah, ini saudara,
Bahaya saudara ya. Adalah kita pesenin apa coba di dalam Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. Ya, Roma 12 ayat 8. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, jadi kalau hal ini bergantung pada kita, hidupnya perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau hidup itu bergantung pada kita mau berdamai atau enggak, kita yang menentukan. Kita bilang apa? Hidup berdamai. Jadi jangan pilih perang saudara, jangan pilih ribut dengan orang lain. Tapi kadang kalau emang ini kita udah berusaha untuk berdamai tapi emang orang sananya yang nggak mau, ya mungkin teman kita atau saudara kita, keluarga kita emang mereka yang tidak mau berdamai, ya sudah ya kan. Tapi kalau berdamai itu tergantung dari kita yang menentukan ya kan. Kadang ada kita yang orang sebel, kita marah, kita nggak mau ngampuni sampai dendam saudara. Nah tapi Alkitab bilang kalau untuk begitu kita harus berdamai ya. Berani nggak saudara kita bisa lepasin, kita ampuni, kita doain, ya kita datengin, kita minta maaf saudara sama saudara-saudara teman kita hari ini. Ya saya nggak tahu saudara hari ini mungkin ada masalah dengan siapa, dengan anak, dengan mantu, dengan saudara, ya atau mungkin dengan keluarga, pasangan saudara atau dengan lingkungan saudara, ya mungkin dari rumah, tetangga, ya atau mungkin dengan tempat saudara bekerja, di tempat saudara usaha, ya dimanapun saudara mungkin kita akan ketemu, ya kita akan ketemu orang yang ngeselin saudara. Tapi ya hari ini ya kita mau belajar bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah mati untuk mendamaikan kita dengan sesama kita. Ya biar hari ini kita melalui kematian Kristus kita diingatkan. Ya mari kita hidup berdamai dengan sesama kita karena Kristus yang sudah mendamaikan kita dengan Allah, apalagi kita dengan sesama. Ya jadi saudara jangan berpikir saudara bilang terserahlah saya sama orang-orang lain, yang penting hubungan saya sama Tuhan beres gitu, hubungan saya dengan Tuhan baik gitu. Enggak saudara ya. Jadi enggak juga gitu. Jadi jangan saudara pikir manusia mah biarlah manusia ini terserah mau hubungan gimana, yang penting saya sama Tuhan beres. Enggak saudara, kalau hubungan saudara dengan Tuhan beres, itu harusnya saudara dengan manusia juga beres. Kalau saudara hubungan manusia enggak beres, masalah terus, nah kita juga harus periksa juga hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Maksud kita udah didamain belum dengan Allah? Kalau kita udah didamain dengan Allah, kita juga harus bisa berdamai dengan sesama kita. Ya yang ketiga, jadi yang pertama apa? Untuk Yesus mati untuk memusnahkan kuasa maut. Yang kedua untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dan yang ketiga untuk mendamaikan kita dengan sesama. Dan yang keempat, kita buka dari 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita yang telah mati hidup untuk kebenaran. Oleh bila-bilanya kamu telah sembuh. Jadi Allah datang untuk menyembuhkan kita. Ya, soalnya 3 tahun ini kita sudah mengalami masa-masa, ya masa yang cukup sulit, masalah penyakit, ya dari yang berat, ya sampai yang ringan. Ya, saudara di sini saudara pasti banyak yang udah kena juga kan COVID, ya kita udah pasti banyak kena COVID. Saudara bisa sembuh karena Tuhan, karena kematian Kristus di kayu salib sudah menyembuhkan. Saudara yang kena udah sekali kena, 2 kali kena ya kan, tapi sampai hari ini Tuhan bisa sembuhkan karena Kristus, karena Tuhan. Ya, Yesus mati sudah untuk menyembuhkan kita. Bilu-bilu Yesus ya sudah menyembuhkan kita. Saudara penyakit ada yang sembuh, ya. Tapi kalau saudara yang hari ini mungkin saudara mengalami masalah penyakit apa belum sembuh, tetap percaya Tuhan, amin. Tetap percaya bahwa kematian Yesus sanggup menyembuhkan kita. Ya, tapi kadang ada orang yang mungkin atas kehendak Tuhan, Tuhan gak sembuhin. Ya ada mungkin orang
ya mungkin bahkan hamba Tuhan ya kena COVID ternyata meninggal, ya itu juga atas kehendak Tuhan, ya kan? Jadi bukan masalah sakit, masalah Tuhan bilang apa? Rambut di kepalamu rontok satu aja Tuhan tahu gitu. Jadi saudara sakit terus saudara nggak sembuh karena COVID itu juga Tuhan tahu, saudara. Itu juga atas kehendak Tuhan, saudara. Jadi Tuhan izinkan kalau saudara emang meninggal karena sakit, ya. Jadi jangan nanti pikir, wah berarti kalau orang yang meninggal karena sakit nih enggak mengalami mujizat gitu, enggak, saudara ya. Itu orang yang sakit meninggal itu juga adalah atas seizin Tuhan. Ya emang Tuhan yang izinin bahwa emang caranya Tuhan mau panggil pulang harus seperti itu. Ya jadi kita nggak bisa mengatur Tuhan, wah Tuhan nanti kalau saya meninggal mungkin lagi gimana gitu ya, tapi nanti mungkin ada yang melalui sakit, melalui ya tiba-tiba nggak kenapa-napa, toto nggak ada gitu ya secara tiba-tiba. Nah itu semua emang udah caranya Tuhan harus manggil orang harus pulang ya, karena semua orang harus pulang, nggak mungkin orang itu seterusnya ada di dunia ya. Suatu saat kita nih semua pasti pulang ya, pasti pulang ke surga. Jadi kita nggak bisa terus-terusan tetap di sini. Nah yang penting gimana? Yang penting kan Tuhan udah siapin jalan ya. Dari pertama tadi Tuhan udah siapin jalan tuh untuk kita sampai kepada Bapa. Nah sekarang kita tinggal yang hidup ya, kita ikutin aja jalannya. Kita nggak tahu sampai seberapa jauh sini kita udah berada dekat ke rumah Bapa. Betul saudara? Nggak ada yang tahu kapan kita akan sampai di rumah Bapa. Yang penting saat ini kita yang ada, yang masih hidup, kita tetap ikuti jalan ya, tetap ikuti jalan ya, sampai nanti kita sampai di rumah Bapa. Amin saudara. Jadi 4 hal. Nah, ini kita belajar bahwa Yesus mati untuk memusnahkan kuasa maut. Yang kedua, Yesus mati untuk mendamaikan kita dengan Allah. Yang ketiga, Yesus mati untuk mendamaikan kita dengan sesama. Yang keempat adalah kita untuk menyembuhkan penyakit kita. Ya, mari kita akan terima perjamuan kudus yang ini buat Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dan sudah berusia di atas 13 tahun. Percaya saudara boleh ambil perjamuan kudus. Ya, mari kita naikkan pujian tadi yang pertama. Karena salibmu. Dari atas lagi.
siang ini kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Hari ini kami boleh memperingati Jumat Agung akan hari kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Sekarang Tuhan, kami akan dipersatukan oleh tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini.